Yuk, balik lagi dengan gua Muhammad Hairil Haisi di sini. Nah, kali ini gua mau bahas tentang hal-hal yang harus dilakukan mahasiswa selama kuliah selain belajar. Nah, ini kaitannya dengan ya kemarin gue kepikiran sedikit. Jadi gue coba berpikir dan mengingat-ingat apa sih yang gue lakuin selama kuliah gitu, dan ternyata banyak gitu yang gue lakukan selama kuliah, dan itu membentuk gue menjadi seperti saat ini. Makanya itu gue mau berbagi juga dengan kalian, yang khususnya kalian yang nonton ini masih mahasiswa atau sedang akan menjadi mahasiswa. Pertama yang bisa kalian lakukan selama kuliah selain belajar tentunya adalah berkegiatan. Nah, ini gue banyak pengalaman di sini, walaupun mungkin kegiatan gue bukan level BEM ya, hanya di HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau sekarang bahasa Himpunan Mahasiswa Prodi lah. Itu gue aktif di KMSJ, Keluarga Mahasiswa Sastra Jawa. Sama aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan, gue mendapat banyak pengalaman, salah satunya adalah gue menjadi ketua majalah atau pemimpin umum majalah Utahna. Itu majalah khusus jurusan Sastra Jawa di UI waktu itu. Cuma gue nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Dan itu memberikan banyak pengalaman buat gue perihal menulis segala macam, dan membuka cakrawala gue tentang bagaimana sih menjadi jurnalis atau penulis di dunia kerja. Gue pernah melakukan ya beberapa kali peliputan keluar, walaupun nggak banyak sih. Nah, kenapa gue bilang lo harus berkegiatan? Pertama, berkegiatan itu pastinya bisa mengasah skill lo. Lu pasti punya bakat yang lu punya tapi lu nggak tahu. Bakat ini kalau lu nggak asah atau lu nggak kulik, dia nggak akan muncul. Makanya lo perlu menguliknya, jadi lo tahu nih, apa sih yang lo bisa atau apa sih bakat lo yang sebenarnya menarik, dan itu bisa lo kembangkan gitu loh. Dan berkegiatan ini bisa aja lo aktif di organisasi seperti BEM atau Himaprodi atau HMJ yang tadi gue bilang gitu. Apapun lo coba aja, atau berkesenian di UKM, kan pasti di tiap kampus ada tuh UKM-UKM seni, atau di era digital sekarang kan bahkan ada UKM-UKM yang e-sport. Nah, lo kulik aja apa yang lo bisa, menurut lo itu bakat lo atau lo hobi di situ atau lo senang di situ, ya ikutin, asah kemampuan lo di situ. Karena dengan begitu itu akan menjadi modal lo gitu, modal lo di dunia kerja nanti. Lo menjadi pribadi yang berbeda, dan lo punya satu hal, logika berpikir yang taktis gitu dengan lo berkegiatan pengalaman-pengalaman seperti itu. Selain itu juga mental lo terasah di situ, dan lo mengerti bagaimana caranya menghadapi situasi-situasi yang sulit atau lu tertekan di situ dengan pengalaman-pengalaman selama di organisasi atau di UKM. Ya UKM itu organisasi juga sih. Jadi itu satu yang harus lo lakukan menurut gue ya. Yang kedua yang harus lo lakukan adalah koleksi buku. Nah, ini nih penting, koleksi buku. Nah, maksud gue di sini koleksi buku nggak cuma buku fisik ya, lo bisa juga buku digital gitu loh. Kenapa itu penting menurut gue? Karena buku-buku itu investasi intelektual. Kenapa gue sebut investasi? Karena buku berisikan ilmu pengetahuan atau informasi yang mungkin berguna buat lo. Entah saat ini, saat lo kuliah, atau nanti setelah lo lulus. Gue jujur selama kuliah sering koleksi buku. Ya walaupun tidak semuanya gue baca ya, tapi gue koleksi, dan sebagian besar ada yang fotokopian, dan itu memang gue kebetulan di kuliah itu bidang gue sastra, jadi gue banyak buku-buku sastra. Dan alhamdulillah buku-buku itu cukup berguna buat gue. Sebagian besar juga gue baca gitu. Gue baca ada yang sampai selesai buku teori, itu yang gue pakai buat skripsi dan tesis gitu. Nah, buku ini lo nggak akan tahu buku ini bermanfaat buat lo kapan, tapi menurut gua dengan lo koleksi buku itu akan bermanfaat kapanpun, bahkan ketika nanti lo sudah berkeluarga, lo punya anak. Ketika koleksi buku lo cukup besar gitu, apalagi temanya itu luas, itu akan membantu anak lu nantinya. Jadi ya hitung-hitung, seandainya kuliah dan memang bidangnya sama dengan lu kebetulan, ya dia nggak perlu beli buku lagi lah. Dan hal yang terpenting juga, kalau lu mau lanjut S2 di bidang yang sama dari jenjang S1 lu nggak perlu lagi nyari-nyari buku kuliah yang ribet-ribet, kan lu udah punya koleksinya dari S1. Itu yang gue rasakan. Jadi ketika gue S1 gue ngumpulin banyak buku sastra, teori sastra. Jadi ketika gue S2 ya gue tinggal nambahin buku-buku baru aja yang disuruh sama dosen segala macam, sedangkan buku-buku dasarnya gue udah punya, dan itu membantu gue khususnya ketika penulisan tugas akhir. Ya selain tugas akhir juga tugas harian juga membantu sih. Jadi tugas gue tuh jadi lengkap,
gue menjabarkan satu analisis itu menjadi berisi gitu, nggak cuma sekedar copy paste dari Google atau gimana ya. Zaman gue kuliah sudah ada Google gitu, tapi entah kenapa gue lebih senang mengutip dari buku. Menurut gue dengan mengutip dari buku, kekuatan pijakan argumentasi lo dalam tugas ataupun tugas akhir itu ataupun skripsi dan tesis itu lebih kuat menurut gue ya. Karena memang itu kan diambil dari pendapat-pendapat orang atau ahli yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia dapat sumbernya dari mana, dia cantumkan di situ. Kalau dari Google kan belum tentu semuanya sumber itu bisa dipertanggungjawabkan, kecuali penelitian digital. Artinya kayak ada Google Scholar, ya itu bisa lo manfaatkan. Tapi kalau blog apa segala macam, gue tidak merekomendasikan itu. Selain itu juga koleksi buku, dan apalagi buku itu lo baca, itu melatih otak lo atau mengasah kemampuan berpikir lo. Percaya atau tidak, ketika lo sering baca buku, lo tidak hanya tahu banyak informasi, tapi otak lo juga istilahnya beradaptasi, dan dia terlatih untuk membaca logika dari tulisan. Nah, logika itu akan berguna buat lo di dunia kerja nanti, apapun bidang lo. Ketika lo memahami satu masalah dan logika lo jalan, fokus lo bukan kepada masalahnya, tapi kepada solusinya. Apalagi kalau misalkan lo punya pengalaman baca buku yang variatif ya, itu akan membantu lo banget dalam berbagai macam situasi. Khususnya bagi mereka-mereka yang punya mimpi atau impian menjadi jurnalis. Dengan sering baca banyak buku, lo akan memiliki banyak pilihan kata atau diksi yang bisa lo pilih dalam tulisan lo, sehingga tulisan lo ada nyawanya. Jadi worth it lah lo koleksi buku menurut gue. Dan juga ketika lo koleksi buku, hidup lo itu nggak cuma sekedar gadget. Lo punya sesuatu yang bisa lo explore. Mengeksplor bacaan itu menjadi sesuatu hal yang menarik buat gue dulu ya. Sekarang sih gue masih suka baca buku, tapi tidak sekuat dulu. Nah, gue menjadi tahu banyak hal yang di luar jurusan gue karena gue sering baca buku. Yang nggak kalah penting juga ketika kuliah adalah lo harus berjejaring cuy. Nah ini penting. Banyak sekali mahasiswa yang lupa untuk melakukan ini. Akhirnya ketika mereka lulus, mereka jadi kuper, kurang pergaulan. Padahal ketika kuliah lo harus punya banyak pergaulan dari berbagai macam background orang. Mulai dari pedagang, karyawan, terus dosen, bahkan alumni. Lo harus punya kenalan tuh semua. Jangan pernah tutupi pergaulan lo cuma dari ya teman-teman lo doang gitu. Perluaslah jaringan lu, bahkan ke jurusan lain, ke fakultas lain, bahkan ke universitas lain. Itu akan mempermudah lu nanti ketika lu sudah mulai lulus dari kuliah. Jadi jaringan lu luas, dan mungkin itu nggak akan berasa dalam waktu cepat ya. Tapi ketika nanti lu berjalan segala macam, pengalaman gue sih ada aja sih yang akhirnya, oh nih temen gue tadinya kuliah di sini, ternyata sekarang kerjanya ini, wah gue kaget gitu. Dan ini menjadi satu insight buat gue yang dulu gue pernah menjadi wartawan lah. Gue jadi kadang suka colong-colong tuh, gue minta mereka jadi narasumber. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akan membantu juga kalau lo punya jejaring yang luas. Makanya ya nongkrong, cie. Tapi juga ingat jangan lupa kuliah. Selain berjejaring, hal yang gak kalah penting juga lo adalah bereksperimen. Nah, ini gue punya cerita menarik sih. Jadi ada senior gue, itu dia selama kuliah eksperimennya banyak. Mulai dagang nasi kucing, terus buka usaha apa segala macem dia coba. Sampai sekarang akhirnya dia ketemu, dia mau usaha apa, dan ini dia geluti sampai sekarang. Dari eksperimen itu dia punya mental yang cukup menarik dan nggak mudah putus asa. Mumpung lo masih muda, masih banyak waktu untuk mengeksplorasi dan bereksperimen. Why not? Lo bereksperimen. Bereksperimenlah dengan hal-hal yang membuat lo menarik, dan itu yakin aja nggak akan percuma cuy lo eksperimen lo, beneran. Kalau lo tertarik misalkan dunia medsos, kenapa nggak lo bikin eksperimen? Eksperimennya apa? Lo bisa bikin satu akun yang mungkin jadi akun informasi segala macem, tapi di situ lo mainin gimmick, mainin macem-macem desain segala macem. Siapa tahu itu akun bisa mendatangkan uang untuk lo. Nah, dan juga lo macem lah eksperimen yang bisa lo lakukan. Jadi bereksperimenlah mumpung masih muda. Nah, kalau lo udah sering bereksperimen, lo akan ngerti bagaimana rasanya gagal, bagaimana rasanya berhasil, dan di situ melatih mental juga sih. Ketika lo gagal dalam eksperimen lo, ya itu hanya satu step aja menuju kesuksesan.
Dengan bereksperimen ini, lo akan lebih mengenal diri lo, bakat lo di mana, kemampuan lo di mana. Jadi jangan ragu, misalkan lo hobi nulis, ya lo bikin aja cerpen atau puisi atau novel atau bahkan penelitian-penelitian. Jangan pernah ragu untuk mengeksplorasi diri lo, gitu loh. Atau misalnya lo seneng nyanyi, ya udah nyanyi. Atau lo seneng acting misalkan, ya kenapa nggak lo bikin YouTube yang isinya lo acting, walaupun mungkin kacrut dan pasti bakal banyak kritik gitu. Ketika lo bereksperimen, hasil eksperimen lo atau karya eksperimen lo dikritik orang, nah disitulah lo harus bersyukur. Kenapa? Karena eksperimen lo sudah melakukan engagement kepada orang lain. Yang harus lo lakukan apa? Ketika ada kritik yang baik, lo terima dan lo pelajari, kembangkan diri lo. Gitu. Jangan dengarkan segelintir orang yang gak suka dengan karya lu, eksperimen lu. Dengarkan mereka-mereka yang memang memperhatikan karya lu secara cermat dan dia care sama lu. Ketika ada orang ngebully lu karena karya lu mungkin dianggap jelek atau norak sama orang lain, ya cuekin aja. Itu nggak perlu dengerin. Yang lo perlu dengerin adalah mereka-mereka yang memberikan kritik, bukan bully. Tuh. Kritik itu bisa membangun lu, bisa memberikan satu perspektif baru. Jadi jangan ragu untuk bereksperimen. Nah, itu mungkin yang bisa gue share sama kalian. Dan ya kembali lagi, selama kuliah jangan sia-siakan kuliah lo cuma buat belajar doang gitu loh. Ya, lo bisa berkegiatan yang tadi gue bilang, atau lo bisa koleksi buku. Itu penting, koleksi buku juga. Selain buat akademik ya tadi yang gue udah jelasin lah. Terus yang ketiga juga lo bisa berjejaring gitu loh, harus berjejaring. Dan ya bereksperimen itu penting. Jadi itu aja dari gue. Kalau misalkan lo rasa konten ini bermanfaat buat lo, ya silahkan share. Kalau ada hal yang ingin lo diskusikan sama gue, di bawah sini ada kolom komentar. Ya udah komentar. Nanti gue baca, pasti gue baca. Dan kalau lo mau DM gue atau diskusi langsung sama gue, interaktif langsung, gue juga nyantumin di deskripsi itu alamat IG gue. Colek aja gue di situ. Atau lo bisa ngajak gue ngopi. Gue paling seneng kok ngopi, apalagi kopi hitam. Ya, yeah. Jadi gitu aja di konten gue kali ini. Gue akan banyak sekali konten-konten tentang kuliah, tentang mungkin literasi digital, ya, apapun itu. Ya nantikan saja konten-konten gue. Kalau lo suka dengan konten-konten gue ya di subscribe. Kalau misalkan lo juga merasa, oh ini mestinya ada improvement, kasih tau gue aja. Sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Ciao.